Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kasir Maltech. Hari ini setelah saya tidak mengupload video pada beberapa waktu yang lalu, cukup lama ya, saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas ini. Ini adalah termostat radiator atau sistem pendinginan pada mobil. Baik teman-teman, dari dusnya saja sudah terlihat ilustrasi bentuk dari termostat. Bagi rekan-rekan yang masih pemula, saya jelaskan di video ini. Nanti yang pertama adalah kita mengenal bagian-bagian dan fungsi termostat. Kemudian nanti poin kedua itu kita bisa mengidentifikasi apakah di mobil kita masih pakai termostat atau tidak. Karena pada sebagian mobil-mobil tua itu sudah tidak dipakaikan atau disematkan lagi termostatnya, atau sengaja dilepas oleh para mekanik ataupun owner yang paham dengan mesin, karena sistem pendinginannya itu sudah aus bergerak karena hanya menggunakan air biasa, sehingga ditakutkan kalau termostatnya tidak dilepas ini terjadi kerusakan pada termostat ini, sehingga nanti airnya tidak bisa bersirkulasi. Jadi teman-teman, kita langsung masuk ke poin pertama, yaitu adalah mengenal bagian-bagian dari termostat. Oke, secara bentuk termostat itu kalau bentuknya kayak ini apa ya, UFO, kayak UFO, di mana yang paling terlihat atau diekspos paling besar ini adalah pegas, dan di dalamnya ada selongsong berwarna keemasan atau semacam perak ya, perak tembaga ya, apalah nyebutnya ini. Kemudian ada bagian poros di sini dan ada bagian pengancing, kemudian ada sayap, sil karet, dan di sini ada tulis-tulisan. Kemudian di sini ada ini namanya jingle pin atau lubang hawa, dimana setiap termostat itu pasti ada yang namanya jingle pin ini. Oke teman-teman, termostat itu ada dua secara umum ya. Kalau di mobil Indonesia itu ada dua, yang bypass ataupun enggak. Ini tidak ada bypassnya karena hanya pegasnya hanya satu. Kalau yang ada bypass valve atau sistem radiatornya itu pakai jalur di bawahnya itu pernya ada dua dengan ukuran lebih kecil. Teman-teman bisa googling aja. Terus ini berhubung yang saya bahas ini adalah termostat punya Kijang, tentu desain pendinginan pada mobil lama itu hanya searah dan sederhana. Artinya ini belum pakai bypass valve. Teman-teman bisa ketik di Google untuk mempelajari lebih lanjut apa itu termostat yang bypass valve dengan yang tidak ada bypass. Secara konsep sama, artinya yang bypass valve itu untuk pengembangan mobil-mobil zaman sekarang ya. Kalau mobil dulu ini benar-benar basic. Oke, di sini sistem kerjanya aslinya gini teman-teman. Bagian ini ada pegasnya. Ini kan untuk menahan pada bagian ini. Ini kalau terdorong oleh pemuaian panas, ini dia buka. Tuh, dia gerak. Ini kalau pakai tangan emang keras, kita nggak kuat. Nah, tuh gerak. Tuh, dia lubang. Kalau kelihatan ada celah kan? Nah, terdorong. Oke, kita balikin dulu. Nah, intinya termostat ini adalah alat untuk membuka dan menutup pada bagian sirkulasi pipa radiator. Kenapa kok harus dibuka tutup? Ya karena mesin itu bekerja optimal kalau mencapai suhu atau di panas tertentu, umumnya di sekitar 80 sampai 95 derajat. Di bawah itu kurang bagus, di atas atau overhead juga tidak bagus. Kenapa air kok harus ditutup, hentikan dulu? Ya karena masuk ke radiator itu kan fungsinya untuk didinginkan. Prinsip buka nutupnya ini kan kayak keran. Ini dengan memanfaatkan panas dari air radiator sendiri. Nah,
Di bagian radiator di sini ada spring atau per yang menahan atau menolak ini biar bisa buka nutup. Nih, di sini ada poros yang nanti kalau ini mereknya bagus, ini harusnya nggak lolos seperti ini. Ini kalau merek-merek yang harganya cuma 50 ribuan ya kayak gini, nggak begitu maksimal. Ini kita ketahui bersama bahwa selain itu di sini ada tulis-tulisan ya. Pada bagian ini tertera 82 derajat Celcius, artinya pada bagian pegas ini akan terbuka platnya itu ketika airnya mencapai 82 derajat Celcius. Namun pada kenyataannya ini belum sampai 80 derajat itu kadang udah buka. Itu kalau ya 82 itu kan ibaratnya hitung-hitungan teknisnya. Kalau di lapangan itu belum sampai 82 udah buka, apalagi yang merek-merek jelek. Kenapa sih ini bisa buka? Selain karena memanfaatkan dari tekanan air panas ataupun uap, di sini tuh sistemnya ada wek atau istilahnya malam. Nah, wek di dalam sini itu kalau memuai kena panas, ini nanti piston yang ada di sini itu nanti akan mendorong ke atas. Pistonnya akan terdorong ke atas karena weknya kan meleleh. Nah, dia akan memenuhi ini piston ke atas. Tapi karena ada tahanan di sini, akhirnya dia gaya tolak ke bawah. Tek. Nah, begitu. Terus apabila ini airnya atau suhunya sudah menurun karena suhu air yang berbeda, maka ini bagnya akan istilahnya berubah lagi bentuknya sehingga pistonnya dia akan turun. Dan ini kalau piston turun dia akan nutup karena dia platnya akan terdorong oleh spring yang sangat kuat. Nah, terus fungsinya begitu terus menerus. Nah, di sini ada jingle pin. Ini artinya dia itu kayak one way valve ya. Kalau dia dari bawah dia nggak bisa ke atas. Nih, kalau di sini itu nggak bisa ke sini. Tapi kalau dari sini ini bisa turun karena ada lubangnya. Nah, tapi kalau dari bawah dia akan nutup rapat. Tuh. Nah, ini namanya sistem one way valve atau ini jingle pin ya. Ini fungsinya untuk udara agar udara itu bisa keluar masuk. Kok keluar masuk, kan prinsipnya one way valve ya hanya bisa untuk naik aja ya. Karena untuk biar kompresi di dalam radiator itu padat airnya, biar istilahnya nggak kanginan lah, airnya bisa tetap sirkulasi. Itu teman-teman. Nah, mungkin secara lebih lanjut apabila omongan saya ini kurang jelas atau ada yang kurang tepat, ya intinya saya hanya ingin berbagi pada teman-teman konteks dasarnya itu. Secara teknis mungkin ada ilmuwan atau dari teknisi yang lebih profesional dan bisa menjelaskan lebih lanjut, tapi ini saya berdasarkan pengalaman saja. Nah, terus bagian kedua ini nanti kita akan cek apakah di mobil kita itu masih ada termostatnya atau enggak, karena di mobil tua di Kijang itu banyak kan dicopot dengan harapan dari awal itu udah dingin. Nah, padahal secara konseptual mesin itu akan bekerja maksimal apabila mencapai titik suhu maksimal. Tidak harus dingin terus juga nggak bagus. Nah, ini nanti kita akan berbagi sedikit tips tentang itu. Dan apabila ditanya, Mas, baik pakai termostat atau enggak? Jawabannya adalah jelas bagus pakai termostat karena air nggak ngalir terus sehingga pendinginan air bisa maksimal, karena harus duduk dulu di bagian radiator dan tertutup ini di dekat water pump ya, sehingga air itu kalau muter terus itu sampai ke blok mesin otomatis kan panasnya nggak hilang, nggak terlepas panas di bagian radiator, dia hanya muter terus. Dan nanti dampaknya juga akan berpengaruh kepada BBM ataupun akselerasi mobil yang tidak maksimal karena titik suhu tidak dicapai secara maksimal. Nah, ini kita masih lanjutkan ke poin kedua, kita akan ke unitnya, kita bungkus lagi aja. Terus nanti besok di part selanjutnya akan saya bahas tentang cara pemasangannya. Oke, kita langsung ke unitnya. Oke teman-teman, kita langsung di unitnya ya. Mengecek termostat masih ada atau enggak di mobil itu harus dilakukan ketika mobil dingin atau tidak dipakai dalam beberapa waktu atau mungkin 1 hari. Nah, di sini mobil saya sudah sekitar 2 hari nggak dipakai, artinya dia
tertentu pada bagian mesin itu panas. Kita buka kap dulu, atau pada bagian mesin itu masih dingin kok panas karena nggak dipakai ya. Mohon maaf tadi salah ngomong. Kita buka kap dulu. Di sini saya akan mengajak teman-teman mengetahui gimana sih caranya mengetahui termostat masih ada atau enggak. Jadi gini teman-teman, setelah kita buka kap mesin, tempat terletaknya termostat itu ada di bagian sini teman-teman, di bagian yang kayak ada lingkarannya ini. Nah, di dekat silinder kop atau filter angin ya. Nah, ini ciri-cirinya. Dan untuk mengetes di sini masih ada termostatnya atau enggak, itu kan ini kita yang pertama dalam posisi mesin mati kita buka. Oke, ini saya pakai coolant ya, karena mobil saya sudah hijrah ke coolant, sebelumnya pakai air. Nah, di sini cukup kita panaskan. Kita sekarang starter mobilnya. Oke, sudah. Sembari menunggu beberapa saat, kurang lebih 5-10 menit, kita lihat air pada bagian ini itu jalan atau enggak. Kalau ngalir, airnya mengalir, itu ada antara dari sini ke sini. Ini sudah dipastikan itu nggak pakai termostat, karena kalau mengalir artinya water pump di sini sudah mensirkulasikan air. Kalau nggak kelihatan, kita naikkan gasnya di dekat karbus ini. Di karbus ini kita naikkan gasnya, itu akan kelihatan aliran air. Nah, ini kelihatan kan? Ini tadi ketika digas, RPM-nya kita naikkan, itu airnya ngalir. Tuh. Itu bukan karena getaran ya, tapi airnya itu ngalir. Selain itu, yang bisa jadi indikasi ini ada termostatnya atau enggak, ini kita pegang sini beberapa saat. Kalau di sini panas dan di bawah ini selang yang bawah itu panas, otomatis ini termostatnya udah enggak ada. Harusnya kalau termostat ada, yang panas cuma sampai sini dan yang sini dingin. Pokoknya kalau ada termostatnya, itu dua selang ini harus ada yang panas dan ada yang dingin. Kalau panas semua, otomatis nggak ada termostatnya. Nah, ini karena masih belum lama posisi manasinnya, ini belum terasa. Oke, kita tutup dulu aja. Jangan sekali-kali teman-teman membuka tutup radiator ini ketika mesin panas atau mesin mati, karena nanti tekanan dari air panasnya akan menyembur ke atas, sehingga nanti teman-teman beresiko terkena hempasan dari tutup ini ya, karena tertekan oleh uap dari panas radiator. Kita tunggu sesaat. Nah, ini panas, sudah mulai hangat ya, karena airnya udah ngalir. Dan di bawah ini juga hangat. Baik, ini terindikasi bahwa mobil ini nggak pakai termostat. Kalau mau membuktikan dengan gamblang lagi, cukup buka ini dengan baut ukuran 12, langsung buka. Di sini ada bagian lem dari hitamnya. Coba buka, nanti udah kelihatan. Nggak perlu dikuras dulu, kalau sambil dikuras nggak apa-apa. Kalaupun dibuka, ini airnya cuma sedikit, nggak langsung nanti keluar semua, enggak. Nanti cukup ditambahkan air lagi aja kalau udah selesai ngecek atau dilakukan pemasangan. Nah, tapi saya sarankan kalian dicopot aja selang-selangnya. Kalau pakai air biasa, dibersihkan.
Nah, intinya termostat ini adalah komponen yang penting karena untuk mencapai suhu ideal agar kerja mesin itu bisa maksimal. Bukan artinya panas itu selalu buruk, tidak. Dingin pun kalau tidak mencapai titik maksimal, mobil juga nggak bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Ibarat kalau orang itu suhu normal harus berada di 33 derajat. Kalau terlalu dingin kita juga di badan nggak enak, kalau terlalu panas juga tidak enak. Artinya harus seimbang. Di mobil ini sekitar 80 sampai 95 derajat itu untuk toleransi panasnya. Kurang dari itu atau lebih dari itu tentu akan bermasalah dengan kinerja mesin. Dan kalau ini muter terus, otomatis mencapai suhu 80 pun sulit untuk tercapai karena dia muter terus. Meskipun airnya panas, otomatis kan dia mendapatkan blower tersedot, otomatis panasnya terlepas sehingga titik dari panasnya tidak tercapai. Apakah pengaruh terhadap BBM? Apakah pengaruh terhadap tenaga? Jelas. Karena apa? Semakin dia ini titik kerja mesin tidak maksimal, otomatis BBM juga berpengaruh, meskipun secara prosentase akan sangat kecil dibandingkan dengan faktor lain, misalkan setelan karbu yang tidak sesuai, atau sepuir atau vakum nggak ada yang jalan, ataupun karena setelan pengapian yang tidak pas. Tapi saya yakin sangat berpengaruh adanya termostat dengan tidak. Kalau teman-teman ngikutin saran dari tukang radiator suruh lepas, yaitu memang ada sebagian penganut yang nggak pakai termostat nggak apa-apa. Cuma kan insinyur dari rancang bangun mobil ini sudah memikirkan bagaimana setiap mobil itu harus ada termostatnya karena untuk mencapai suhu maksimal kendaraan atau suhu maksimal mesin. Nah, sedangkan kalau orang awam meskipun itu buka jasa radiator pun dia kan hanya bermodalkan kebiasaan ataupun pengalaman, tidak dengan data dan statistik yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu teman-teman. Nah, ini sudah panas dan di sini panas. Ini membuktikan bahwa mobil ini nggak pakai termostat. Dan di video selanjutnya akan saya nanti mengajak teman-teman untuk masang termostat tadi. Saya sarankan beli yang ori atau ya minimal harganya sekitar 150. Itu tadi yang saya beli harga 50.000. Memang saya beli murah karena kemarin yang ori habis dan keburu ingin bikin konten ini. Besok lepas lagi saya belikan yang lebih bagus. Gitu teman-teman, jangan lupa subscribe. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan dalam video kali ini. Saya hanya berbagi. Apabila ada yang salah silahkan dikoreksi, sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.